Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi yang mendung ini alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan, berkah sehat, bisa ketemu lagi di mata kuliah hukum perdata. Ya, di minggu ke-15 kita akan coba menjelaskan masalah jaminan kebendaan. Ya, jaminan kebendaan yang disebut dengan gadai dan fidusia. Ya. Ini merupakan jaminan kebendaan yang bendanya adalah benda bergerak. Ya. Kemarin kita sudah pelajari bahwa jaminan itu bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Nah, jaminan umum itu adalah merupakan jaminan yang dasarnya ialah timbul karena undang-undang, ada pengaturannya dalam undang-undang. Walaupun tidak diperjanjikan, ketentuan undang-undang yaitu pasal 11, 31, 11, 32 itu sudah otomatis berlaku untuk jaminan hutang bagi debitur, ya. Bagi debitur pemilik barang-barang itu. Kemudian ada jaminan khusus, yaitu merupakan jaminan yang munculnya atau keberadaannya karena adanya perjanjian. Ya, karena adanya perjanjian. Nah, ini saya ulangi secara umum dulu tentang apa yang sudah kita jelaskan dua hari kemarin, ya. Supaya nanti bisa semua merangkum, ya, semua merangkum. Dan nanti materi gampang ya saya sampaikan, nanti apakah nanti saya taruh di kelas atau saya sharing ke ketua kelas. Ini sudah. Jadi munculnya lembaga jaminan sekali lagi itu adalah karena adanya suatu kesepakatan atau perjanjian pendahuluan. Ya, ada perjanjian pendahuluan yang merupakan perjanjian pokok. Apakah perjanjian itu perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian sewa. Yang penting ada perjanjian yang mendahuluinya, ya, yang kita sebut sebagai perjanjian pokok. Jika perjanjian pendahuluan itu sudah terjadi, kemudian pihak krediturnya memang menghendaki adanya jaminan, barulah muncul jaminan. Itu kalau yang jaminan perjanjian, yang muncul karena perjanjian seperti itu. Ya, jadi jaminan itu adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang. Bisa berupa benda tertentu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur, dan penyerahan benda itu adalah sebagai tanda adanya jaminan. Kemudian fungsi jaminan kemarin sudah saya jelaskan. Untuk apa sih kok udah ada perjanjian pokok, misalnya pinjam meminjam, kenapa harus ada jaminan? Itu kepentingannya adalah untuk melindungi kreditur, ya, melindungi pihak yang mempunyai piutang, ya, untuk mengantisipasi kalau sampai debiturnya nanti tidak bisa melakukan prestasi. Ya, jadi itu fungsi jaminannya. Kepentingan adanya jaminan ialah untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap dana kreditur yang telah dikeluarkan, ya, sehingga kreditur yakin bahwa dana yang telah dikeluarkan itu dapat dikembalikan oleh debiturnya. Ya. Jadi jaminan itu merupakan kepastian hukum. Adanya lembaga jaminan itu ialah merupakan kepastian hukum bagi kreditur. Oh ya, aku memberikan pinjaman, tenang ya, karena ada jaminan. Jadi kalau dia nggak bayar ya jaminannya ya
bisa diambil gitu ya, bisa dieksekusi di jaminannya itu. Nah, jadi itu untuk kepastian bahwa hutang-hutang atau uang-uang atau dana yang telah dikeluarkan itu pasti akan kembali. Ya, insya Allah akan kembali karena biasanya kalau jaminan itu nilainya harus lebih tinggi daripada pinjamannya. Pinjaman 50 juta pasti jaminannya nilainya 100 juta paling sedikit. Gitu ya. Jadi tidak mungkin pinjaman 50 juta terus jaminannya cuma 10 juta. Jadi kalau nilai jaminan itu biasanya dalam praktek juga itu dia harus lebih tinggi nilainya daripada nilai pinjamannya. Nah, kemudian itu diatur di dalam buku kedua KUH Perdata yang mengatur tentang gadai dan sebagian lagi tentang hipotek, yaitu tentang benda-benda tidak bergerak selain tanah. Ya, ada di pasal 11 62 12 32. Ya. Kemudian yang ada di luar KUH Perdata kita bisa lihat di KUHD tentang hipotek kapal laut, kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 itu nanti kalau jaminannya juga terkait dengan tanam tumbuh tanah dan sekarang sudah diambil alih oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Kemudian fidusia gadai masih mengacu kepada KUH Perdata, sedangkan fidusia sudah mengacu kepada undang-undang nasional, ya, bukan buatan penjajah lagi, tapi sudah buatan kita, ya. Jadi undang-undang yang bersifat nasional, hukum perdata nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tentang jaminan fidusia. Ini saya ngulang aja ya, makanya saya nggak menjelaskan ini lagi. Nah, kemudian jaminan tadi kita kelompokkan menjadi dua, ada jaminan karena undang-undang, ada jaminan karena perjanjian. Jaminan karena undang-undang itu bisa merujuk pada pasal 1131 dan 1132. Ya. Nah, itu yang intinya bahwa seluruh harta kekayaan debitur itu adalah menjadi jaminan bagi hutang-hutangnya. Dijanjikan atau tidak dijanjikan, semua harta kekayaan debitur itu akan menjadi jaminan bagi hutang-hutangnya. Kemudian ada perjanjian, jaminan yang muncul karena perjanjian, itu disebut jaminan khusus. Ya, jaminan khusus karena munculnya kalau dia diperjanjikan dan menunjuk barang-barang apa saja, benda-benda apa saja yang dijadikan jaminan. Nah, karena itu disebut sebagai jaminan khusus. Nah, jaminan khusus ini kita kategorikan lagi menjadi dua. Ada yang sifatnya kebendaan, ada yang sifatnya perorangan. Ya, kemarin sudah dijelaskan juga yang bersifat perorangan itu maksudnya apa? Ya, yang sering kita dengar atau sering kita sebut dengan bortoh. Ya, jadi ada pihak ketiga yang menyatakan menjamin hutang-hutang debitur, kesediaannya menjamin untuk hutang-hutang debitur. Kalau dia sudah mengeluarkan pernyataan untuk menjamin hutang-hutang debitur, maka dia terikat sama dengan debitur yang mempunyai hutang itu. Ya, artinya apa? Artinya kalau debiturnya tidak melakukan pembayaran, maka orang yang menyatakan menjamin ini bisa digugat untuk melakukan pembayaran hutang-hutang debitur. Itu yang dimaksud dengan bahwa pihak ketiga itu terikatnya sama dengan debitur utamanya. Itu ya, itu kalau perjanjian bortoh atau perjanjian jaminan perorangan. Lalu jaminan yang bersifat kebendaan, di sini kamu lihat ya ada gadai, hipotek, jaminan fidusia, hak tanggungan, lalu muncul dalam praktek ada jaminan resi gudang. Ini muncul dalam praktek ya, ada di dalam undang-undang resi gudang. Jadi resi gudang itu ialah bukti bahwa kita menyimpan barang-barang di gudang. Biasanya hasil tanam tumbuh, hasil perkebunan, padi, misalnya kopi, kokoa, dan lain-lain ya. Bisa disimpan di gudang. Nah, bukti penyimpanannya itu ada selembar kertas yang namanya atau disebut dengan resi gudang. Nah, resi gudang ini dalam prakteknya sekarang bisa dijadikan
jaminan bagi hutang-hutang debitur. Jadi ini muncul dalam praktek ya. Gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, ditambah yang terakhir ialah jaminan resi gudang. Muncul terakhir ini. Muncul terakhir. Nah, sekarang sifat perjanjian jaminan. Tadi Ibu udah bilang ya bahwa sebelum ada jaminan itu pasti sudah didahului oleh perjanjian awal yang kita sebut sebagai perjanjian pokok. Ya, yang biasanya itu adalah perjanjian pinjaman ya atau perjanjian hutang piutang. Misal kalau jual beli ya jual belinya dengan angsuran misalnya atau memang pinjaman ya pinjam meminjam yang dasarnya pasal 1754 yang dalam praktek sering disebut dengan perjanjian kredit. Ya, itu perjanjian pokoknya. Tanpa perjanjian itu, maka perjanjian jaminan itu tidak akan muncul. Ya, tanpa perjanjian pokok, perjanjian jaminan tidak akan muncul. Nah, itulah yang disebut dengan bahwa perjanjian jaminan itu sifatnya asesor atau pelengkap. Ini bacanya asesor ya, asesor atau pelengkap dari perjanjian pokoknya. Ya, perjanjian pelengkap dari perjanjian pokoknya. Jadi ada dulu perjanjian pokok, baru muncul perjanjian jaminannya. Kalau jaminan yang didasarkan atas perjanjian ya, gitu. Apakah semua perjanjian pokok harus disertai dengan jaminan? Ya enggak. Karena apa? Karena kan namanya juga pelengkap. Pelengkap kan bisa ya, bisa enggak. Ya. Apakah sebuah perjanjian pinjam meminjam harus ada diikuti dengan perjanjian jaminan? Ya jawabnya tidak. Ya. Karena apa? Karena ya kalau memang krediturnya yakin bahwa debiturnya akan bisa mengembalikan pinjamannya tanpa harus ada embel-embel jaminan, ya perjanjian jaminan itu tidak dibuat gitu. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu. Perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit disertai dengan perjanjian jaminan. Ya, disitulah dikatakan bahwa perjanjian jaminan itu merupakan perjanjian pelengkap atau disebut dengan perjanjian asesor. Sifatnya melengkapi saja dari perjanjian pokok. Dia tidak mungkin akan timbul perjanjian jaminan kalau tidak ada perjanjian pokok. Tapi perjanjian pokok tidak selalu harus diikuti dengan perjanjian jaminan. Ya. Ya, jadi artinya keberadaan perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya menghendaki nggak dia muncul. Kalau menghendaki dia muncul, ya dia akan muncul. Nah, karena dia itu tersangkut paut untuk melengkapi perjanjian pokok, ya, maka kalau perjanjian pokoknya batal, kita kan ada belajar ya 1320 itu adalah syarat untuk sahnya perjanjian. Kalau objeknya tidak terpenuhi, syarat objek tidak terpenuhi, maka prestasi tidak mungkin bisa dilakukan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Begitu ya, batal demi hukum. Kalau perjanjiannya batal, maka meskipun sudah diikuti oleh perjanjian jaminan, ya perjanjian jaminannya akan ikut batal. Itulah yang dikatakan sifat pelengkap. Dia keberadaannya akan sangat tergantung pada perjanjian pokok. Di mana kalau perjanjian pokok sah ya dia ikut sah. Kalau dia perjanjian pokok batal ya dia batal meskipun dia dibuat dengan benar ya. Tapi kalau perjanjian pokoknya batal misalnya prestasinya atau objeknya itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau objeknya melanggar kesusilaan atau objeknya melanggar ketertiban umum, maka akan berakibat bahwa sebuah perjanjian itu batal. Ya, kalau dia diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian jaminan sebagai asesornya itu akan batal. Itu ya. Ini sudah kemarin sudah dijelaskan. Bersifat kebendaan tadi sudah. Nah, ini jaminan benda bergerak, jaminan benda tidak bergerak.
Jaminan benda bergerak, pengikatannya bisa dengan fidusia. Ya, jaminan benda bergerak bisa dengan gadai, bisa dengan fidusia. Kemudian bisa yang muncul belakangan ialah jaminan resi gudang. Timbul dalam praktek. Ya, karena nilai ya, ini kenapa ini putus sinyalnya? Ya. Gadai, fidusia, dan jaminan resi gudang. Kemudian yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu nanti ada hipotek dan hak tanggungan. Dilakukan dengan menguasai bendanya. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu terkait dengan gadai dan fidusia. Itu tadi ulasan materi yang tentang jaminan ya, pengantarnya kemarin. Sekarang kita lihat satu persatu jaminan gadai dan jaminan fidusia. Kita lihat dulu di sini yang jaminan gadai ya. Gadai kita akan lihat pengertian, pengaturan, subjek, dan objeknya, ajas dalam jaminan gadai, kemudian proses terjadinya gadai dan hapusnya perjanjian jaminan gadai. Gadai dalam bahasa Belanda disebut pan, ya, ada di dalam ketentuan pasal 1150 KUH Perdata. Kalau kebetulan Anda ada di sebelah Anda, coba dibuka pasal 1150. Ya. 1150 KUH Perdata, ikuti apa yang saya bicarakan. Takut-takutnya nanti saya ada yang keliru. Nah, itu tugas Anda untuk menegur saya kalau ada yang keliru, kemudian memperbaikinya. Gadai menurut pasal 1150 adalah hak yang diperoleh kreditur, ya, hak yang diperoleh oleh kreditur atas benda bergerak. Nih ya. A dari pasal ketentuan pasal ini, ketentuan pasal 1150 kita bisa tarik apa sih unsur-unsur supaya bisa dikatakan bahwa itu adalah gadai. Yang pertama itu ialah bendanya benda bergerak. Ya, jadi nggak ada menggadaikan tanah, itu hanya istilah saja itu dalam hukum adat. Ya. Tapi gadai secara perdata bendanya itu ialah benda bergerak. Ya. Jadi hak yang diperoleh oleh kreditur atas benda bergerak. Benda bergerak itu diserahkan. Ya, diserahkan oleh debitur kepada kreditur yang meminjamkan uang tadi. Jadi kalau kita menggadaikan sesuatu barang, ya, kita punya barang bergerak kemudian dijaminkan, kemudian jaminan itu adalah dalam bentuk gadai, maka benda itu harus diserahkan kepada krediturnya. Jadi benda bergerak yang dijadikan jaminan itu ada dalam penguasaan kreditur. Dan diserahkan oleh debitur kepada krediturnya. Mau gadai emas, mau gadai berlian, mau gadai TV, kulkas, apa sajalah. Sesuai dengan nilainya, tentu sesuai dengan kebutuhan kita terhadap uang, tentu kita akan menggadaikan barang apa yang kita punya. Kalau kita kebutuhannya kecil, ya jaminannya nggak usah yang emas berlian yang mahal itu, gitu ya. Kemudian penyerahan benda itu bukan untuk dijual, bukan untuk peralihan hak milik, tetapi penyerahan benda itu ialah sebagai tanda untuk jaminan hutang. Sebagai tanda adanya jaminan hutang. Ini aku hutang sekian, ini jaminannya kalau memang nanti tidak bisa membayar atau tidak bisa berprestasi. Hak kreditur adalah melunasi piutang. Hak kreditur adalah pelunasan, bukan melunasi. Kalimat itu satu kata saja salah, sudah lain makna ya. Haknya si kreditur ialah pelunasan piutang. Ya, pelunasan piutang. Pelunasan apa yang sudah dia berikan kepada debitur.
Ya. Karena dia punya hak untuk menagih pelunasan piutang, maka dia diberi kuasa untuk melelang benda jaminan apabila terjadi wan prestasi dari debiturnya. Maka pihak pegadaian itu suka ada lelang barang ya. Lelang barang. Jual murah biasanya kalau lelang barang-barang di pegadaian. Kalau kamu mengikuti. Nah, kenapa itu dilelang? Karena para debiturnya tidak bisa membayar hutang. Nah, pihak pegadaian memang secara hukum diberi kuasa untuk melelang barang yang menjadi jaminan hutang apabila debiturnya itu memang melakukan wan prestasi. Kemudian pelunasan didahulukan dari kreditur lain. Ini maksudnya kalau si debiturnya punya beberapa kreditur, utang sana, utang sini, kemudian utang di pegadaian itu dijaminkan oleh sebuah benda yang harganya memang mahal, ya itu nanti yang menjadi kreditur utamanya ialah pihak pegadaian. Nanti kalau sisa baru dikembalikan, silakan saja untuk membayar atau melunasi hutang-hutang kepada kreditur-kreditur lain. Dan biaya lelang serta pemeliharaan benda jaminan dibayar terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan hutang. Jadi mengadakan lelang itu kan juga nggak gampang ya, perlu waktu, perlu biasanya ada notarisnya harus dibayar. Kemudian pelelangan itu harus dilakukan dengan proses tertentu dan itu merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan biaya. Nah, biaya-biaya itu dipotong dari harga barang. Artinya apa? Artinya dibebankan kepada debitur. Ya, dibebankan kepada debitur. Nah, itu. Nanti kalau nggak cukup gini mah Bu, biasanya cukup karena pihak pegadaian itu ada ahli tafsirannya. Menafsirkan berapa harga barang dibanding dengan berapa hutang yang akan diambil. Ya. Jadi jarang yang tidak cukup tuh jarang sekali kecuali terjadi fluktuasi nilai barang besar-besaran misalnya ya. Harga emas turun melonjak. Nah, itu bisa saja sih terjadi gitu ya. Nah, itu nanti bisa diselesaikan secara perdata tentu dengan debiturnya. Jadi nggak bisa lunas begitu saja ya. Kalau misalnya barangnya itu, barang yang dijaminkan itu tidak bisa melunasi, ya nanti damai lagi dengan debiturnya. Kan tadi ada jaminan umum 1131, 1132. Kalau itu tidak mencukupi, ya terpaksa barang-barang lain yang merupakan yang bisa dijadikan sebagai jaminan umum itu akan ditarik oleh pihak kreditur. Tuh ya, jadi nggak mungkin kalau misalnya nggak bisa dilunasi ya nanti perusahaan apapun itu ya yang meminjamkan atau krediturnya ya bisa pailit lama-lama kalau meminjamkan terus jaminannya tidak bisa untuk memenuhi pembayaran hutang. Sifat khusus dari gadai sama tadi seperti yang Ibu jelaskan, bersifat sebagai sebuah perjanjian jaminan maka dia bersifat asesor. Ya, asesor. Adanya gadai akan tergantung pada adanya utang piutang. Gadai itu kan penyerahan barang untuk dikuasai untuk menjamin hutang-hutang debitur. Nah, adanya penyerahan barang sebagai jaminan ya tergantung ada enggak perjanjian utang piutangnya. Kalau nggak ada perjanjian utang piutang ya masa kita mau nyerahin barang sama orang nih pegang. Untuk apa ini dipegang? Kalau dia untuk jaminan, jaminan apa? Jaminan hutang. Berarti pengikatannya dengan gadai. Kalau barangnya itu diserahkan kepada krediturnya. Ya, jadi adanya gadai akan sangat tergantung pada adanya hutang piutang. Ada nggak hutang piutangnya? Nggak ada hutang piutang ya nggak ada perjanjian gadai karena dia sifatnya pelengkap atau asesor atau tambahan dari perjanjian pokok. Ya. Gadai itu adalah merupakan jaminan hutang, bersifat sebagai jaminan hutang, dan benda jaminan akan dikuasai dan disimpan oleh krediturnya. Kita menjaminkan emas permata, ya udah itu kalung cincin atau apa yang kita gadaikan itu kita serahkan. Jadi ada dalam penguasaan pegadaian.
ada dalam penguasaan krediturnya sebagai tanda itu dijadikan jaminan hutang. Kemudian ada sifat yang tidak bisa dibagi. Sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian utang debitur. Jadi utangnya 100 juta baru dilunasi 20 juta, terus perjanjian gadainya dikurangin juga. Tadi kan aku naroknya emas berliannya sekian. Kalau gitu ini dicabut dulu karena aku sudah lunas 20 juta. Itu tidak bisa. Itu yang dikatakan sebagai tidak bisa dibagi. Ya, semua barang-barang yang digadaikan itu akan dikembalikan kepada debitur manakala dia sudah melunasi seluruh hutangnya. Ya. Apabila dia sudah melunasi seluruh hutangnya, bukan sebagian-sebagian. Ya. Lunas 50 juta diminta cincinnya, lunas 30 juta diminta, nggak bisa seperti itu. Kalau itu sudah diikat dengan gadai diserahkan, maka barang-barang itu akan kembali, barang-barang yang dijaminkan itu akan dikembalikan kepada debitur kalau debiturnya sudah melunasi seluruh hutang-hutangnya. Itu yang dimaksud tidak dapat dibagi. Ya. Jadi sifat khusus dari gadai ialah bersifat asesor. Pasti dia merupakan jaminan hutang karena dia tidak berdiri sendiri. Pasti ada hutangnya nih, baru ada gadai. Ya. Jadi kalau kita pergi ke pegadaian tuh kita mau hutang. Kita mau hutang duit. Nah, itu ada dulu gitu. Kalau itu udah ada baru diikat dengan sebuah jaminan yang namanya gadai. Apa itu gadai? Serahin barangnya sebagai tanda bukti untuk menjamin bahwa debitur akan membayar hutang-hutang. Nah, itu gadai. Dengan demikian tidak mungkin gadai itu muncul sendiri tanpa adanya hutang. Nah, itu yang dikatakan dengan sifat asesor. Dan tidak mungkin baru membayar sebagian, kemudian barang gadai akan dikembalikan atau akan dikembalikan sebagian. Itu juga tidak mungkin. Karena sifatnya harus utuh. Barang gadai akan dikembalikan kalau seluruh hutang-hutang debitur itu memang sudah selesai. Ya, sudah bisa dikembalikan. Oke, kita terus. Pengaturan gadai silakan dibaca di pasal 1150 sampai 1160. Ya, 1150, 1160. Silakan di situ beruntun bisa dibaca tentang gadai. Ya. Nah, nanti ini juga bisa kalau Anda sudah melaju ke semester berikutnya, tolong diperhatikan mungkin bisa dijadikan tulisan skripsi karena masalah gadai ini sekarang dalam praktek banyak dimanfaatkan masyarakat tapi dalam secara ilmiah jarang sekali dia terusik ya. Jarang sekali ada yang musik-musik soal gadai ini. Ya, makanya nggak begitu populer di kalangan akademisi, dia populer di kalangan masyarakat, mohon maaf dalam tanda kutip kelas menengah ke bawah yang memang membutuhkan biasanya membutuhkan dana, kesulitan mengakses perbankan dan dia memiliki barang-barang bergerak, maka dia akan menghubungi pegadaian. Kemudian selain yang ada di dalam KUH Perdata, sekarang ada di dalam peraturan jasa ya, PJOK ya. Nomor 31 PJOK tahun 2016. Ya, peraturan otoritas jasa keuangan. Kemudian di dalam peraturan atau di dalam PJOK ini diatur semua kendali tentang lembaga keuangan itu sekarang ada di OJK. Ya. Ada di OJK. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri lagi tapi di sentral di OJK. Jadi diatur, dikendalikan oleh OJK. Jadi ada dua sumber hukumnya bisa dilarikan, yang utamanya ialah ke hukum perdata, kitab undang-undang hukum perdata, yang kedua adalah pada peraturan OJK. Subjek dan objek gadai.
Subjeknya disebut kreditur dan debitur. Nah, ini yang jangan sampai nggak tahu. Kreditur ialah pihak yang meminjamkan. Dalam perjanjian pokoknya dia meminjamkan. Debitur ialah orang yang dipinjamkan uang, orang yang berhutang. Ya, kreditur ialah orang yang memiliki piutang. Itu dalam perjanjian pokoknya ya. Dalam perjanjian pokoknya, dalam perjanjian pinjam meminjam, kreditur itu orang yang meminjamkan, debitur itu orang yang dipinjamkan atau orang yang meminjam. Atau istilah lain dikatakan kreditur ialah orang yang berpiutang, debitur ialah orang yang berhutang. Nah, sekarang dalam struktur gadai, kreditur itu ialah orang atau badan hukum yang menerima gadai. Tadi ya, yang memberikan pinjaman tapi yang menerima gadai. Menerima barang-barang bergerak sebagai jaminannya. Itu kreditur. Ya. Kemudian debitur disebut sebagai pemberi gadai. Nih barang saya serahkan untuk menjadi jaminan hutang-hutang saya. Nah, ini dalam konstruksi hukum gadainya seperti itu ya. Dalam konstruksi gadai, subjek gadai ialah kreditur dan debitur. Kreditur ialah yang menerima gadai, debitur ialah pemberi gadai. Yang menerima barang-barang yang digadaikan, yang dijaminkan. Kemudian debitur ialah orang yang memberikan barang-barang jaminan kepada krediturnya. Lalu apa yang bisa menjadi objek gadai? Objek gadai ialah barang bergerak. Ingat ya, gadai itu selalu harus barang bergerak. Bu, di kampung saya ada, Bu, gadai sawah. Nah, itu muncul dalam praktek, itu hukum adat. Dan dalam hukum perdata, yang namanya gadai ialah dilakukan dengan objek benda-benda bergerak. Ya. Ipat. Bentar ya, Ibu ada yang mau diomongin. Ini ya. Objeknya, objek gadai ialah barang bergerak. Terdiri dari benda bergerak berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud. Ya, tagihan-tagihan kayak saham, surat-surat berharga, itu juga bisa digadaikan. Itu kelompok benda-benda bergerak tapi tidak berwujud. Ya, kalau kelompok benda-benda bergerak berwujud, yaitu tadi banyak, ya. Dan pegadaian akan menaksir apakah barang ini termasuk yang bisa digadaikan. Gitu. Ya. Apa itu laptop, apa itu printer, apa itu HP, kalau yang mahal. Nah, kalau di Jawa sana, HP itu udah biasa tuh digadaikan oleh mahasiswa. Ya, kalau yang kosnya belum datang, punya HP bagus, gadein dulu tuh. Nah, itu dia boleh gitu ya. Tinggal ditaksir, yang juru taksirnya ada di pegadaian itu. Ini nilainya berapa, lalu pinjaman yang bisa diambil berapa. Itu tidak misalnya harganya berapa puluh juta ya
ya diberi hutangnya tentu tidak sepenuh harga itu. Oke, ajas-ajas dalam jaminan gadai sama dengan ajas-ajas dalam perjanjian. Ada kebebasan membuat perjanjian atau ini yang disebut dengan kebebasan berkontrak. Nah, kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban. Ada ajas konsensualitas, nggak dipaksa. Konsensus. Ya kalau yang mau debiturnya mau diminta jaminan itu ya silakan, kalau enggak ya enggak ini gitu ya. Jadi harus ada konsensus antara debitur dan kreditur mengenai objeknya. Kalau mau pinjam sekian, ya kalau barangnya ini, maka pinjamannya bolehnya cuma segini gitu. Nah, itu konsensus antara kreditur dan debiturnya. Kemudian ada ajas kepatuhan atau itikat baik. Jadi kalau udah memberikan jaminan, ya beritikat baik bukan berarti hutangnya harus tidak dibayar ya. Karena kalau hutangnya harus tidak dibayar, maka akan repotlah lembaga pegadaian kalau semua debiturnya seperti itu. Karena melakukan lelang itu juga harus menggunakan prosedur-prosedur tertentu ya, tidak bisa semaunya pihak pegadaian, dan itu membutuhkan biaya, tenaga, dan lain-lain. Maka diperlukan adanya itikat baik dari kedua belah pihak, ya, baik debiturnya untuk membayar hutang dengan tertib maupun dengan krediturnya, ya, mengambil harganya itu ya sesuai dengan kesepakatan, sisanya harus dikembalikan kepada debitur kalau barangnya dilelang. Kemudian kita lihat proses terjadinya gadai. Gimana sih terjadinya gadai? Ini secara teori ya. Kalau mau lihat prakteknya ya nanti kamu pergi aja ke pegadaian. Ya. Tanya-tanya boleh atau langsung kamu praktekkan dengan hutang yang kecil-kecilan aja. Gimana sih orang mengambil gadai, melakukan gadai itu? Ya, harus ada perjanjian utang. Mau utang berapa, Mas? Nah, itu disepakati dulu. Gitu. Oh, saya mau utangnya 50 juta. Oh, kalau barang begini setelah dilakukan penaksiran itu nggak bisa misalnya. Tadi ada ajas kesepakatan. Kemudian harus ada benda bergerak sebagai jaminan. Ini harus dibawa. Enggak cuma ngomong, tapi dibawa karena barangnya itu akan diserahkan ke pihak krediturnya. Lalu baru ada proses membuat perjanjian gadai. Secara tertulis maupun lisan. Tapi dalam praktek pasti harus tertulis. Ya, ada belangko atau form yang harus kita isi. Benda jaminan akan diserahkan kepada krediturnya, nggak dibawa pulang lagi sama kita. Udah dapat duit, barangnya dibawa pulang, enggak. Kita dapat duit pinjaman, barang kita ditinggal yang akan dijadikan jaminan hutang. Dan perjanjian gadai akan sah apabila benda jaminan telah diserahkan. Kalau bendanya ada di rumah belum dibawa, berarti belum ada pengikatan secara gadai. Ya. Jadi dia akan sah kalau itu sudah diserahkan. Kemudian kapan gadai itu hapus? Ya kalau utangnya selesai. Barangnya dikembalikan, selesailah perjanjian gadai. Ya, atau benda jaminannya hilang. Nah, kalau hilang nanti ketempuan siapa ini yang menghilangkan? Itu proses itu aspek hukum lain ya. Benda jaminan hilang itu musnah, nanti overmah atau wan prestasi dari kreditur tidak menjaga barang dengan baik. Nah, itu nanti penyelesaiannya akan beda. Ya. Kemudian benda jaminan dilepas oleh kreditur dengan sukarela. Ya udah ambil aja deh. Misalnya. Ya. Kemudian penerima gadai menjadi pemilik benda jaminan karena sesuatu alasan tertentu. Ya, bisa saja misalnya si pemilik barang konsensus ulang, akhirnya barangnya dibeli oleh pihak pegadaian misalnya. Jadi akhirnya
pegadaiannya adalah sebagai pemilik dari benda jaminan dengan alasan tertentu. Alasan tertentu ini tadi atau alasan haknya ialah jual beli barang yang menjadi jaminan akhirnya dijual oleh debitur kepada pihak pegadaian. Itu mengenai gadai ya. Sekilas mengenai gadai. Selengkapnya silakan nanti dibaca ketentuan KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya terkait dengan gadai. Ada pertanyaan tentang gadai? Sebelum saya lanjut ke fidusia. Ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami? Coba dikomentari. Bisa dipahami, paham atau nggak jelas? Coba tolong dikomentari. Jangan suruh tanya, diam, ditanya nanti nggak tahu. Kalau saya bertanya nanti nggak tahu, sayanya yang emosi malah. Oke. Apa tadi yang dimaksud dengan sifat perjanjian gadai itu ialah bersifat asesor? Daniel. Ya, apa Bu. Tadi? Perjanjian gadai itu bersifat asesor atau semua perjanjian jaminan itu sifatnya ialah asesor. Apa maksudnya? Apa Daniel malah menghilang? Daniel mana Daniel muncul? Iya Bu. Ini. Ditanya malah hilang dia. Ada Bu. Daniel bisa mendengar suara Ibu? Bisa Bu. Daniel, halo. Bisa Bu. Coba ketua kelas tolong panggil Daniel. Kok nggak respon? Yang lain dengar suara Ibu nggak? Dengar, Bu. Dengar Bu. Halo, yang lain bisa dengar suara Ibu nggak? Dengar, Bu. Dengar Bu. Dengar. Halo. Halo, yang lain bisa dengar suara Ibu? Dengar Ya, Bu. dengar Bu. Dengar Bu. Dengar, Bu. Halo. Bisa mendengar suara Ibu kah? Bisa Bu. Dita Anggreni. Halo Dita. Halo Dita. Halo Bu. Dita menjawab, mendengar ini Ibu nggak? Suara Ibu nggak? Dengar Bu. Ada suaranya. Nah kabur pula dia. Ada Ibu suaranya. Halo Vanessa, apakah kamu mengikuti kegiatan Zoom? Iya Bu, dengar Bu suaranya. Kedengar nggak suara Ibu? Iya kedengar. Kenapa kamu nggak respon sebagai ketua kelas? Sudah Bu, sudah respon. Oh. Mana? Kok tidak menjawab? Ini yang lain juga dipanggil. Saya khawatir saya ngoceh-ngoceh nggak taunya nggak kedengeran. Kedengar nggak suara Ibu di sana? Coba saya ini ya Bu. Ngomong. Coba dicek dulu. Bisa dengar suara saya nggak semuanya itu? Bisa Bu. Kedengar Bisa, Bu. nggak di laptop Ibu? Makanya takutnya bermasalah. Kok saya nggak bisa dengar suara yang lain ya? Coba siapa yang bisa mengeluarkan suaranya? Melisa Putri Jaya. Mana? Melisa coba. Iya Jangan laptop saya yang nggak bisa mendengar suara orang. Melisa? Iya Bu. Daniel coba komentar Ibu. Bisa nggak? Bisa Bu.
Itu kamu ngeluarin suara nggak? Coba kasih komentar di kolom chat deh. Gimana kondisi suara Ibu di sana? Ini saya ngomong, Kasih Bu. di kolom chat coba. Apa Ibu yang laptopnya tidak bisa mendengar? Bentar. Tidak ada suara sama sekali ya. Ini volumenya udah besar loh. Volume sudah nggak salah-salah ini. Udah besar. Oke, nanti kamu siapa yang ini beri jawaban saja di chattingan. Dengar suara Ibu. Apa tadi yang dimaksud dengan perjanjian jaminan itu bersifat asesor? Itu dulu. Kalau gadai kita lewati, sekarang kita ke fidusia. Yang penting kamu mendengar suara saya. Saya nggak bisa dengar suara Anda. Ini ya, ini jaminan fidusia. Kita akan bicara sama dengan gadai, ada pengertian, dasar hukumnya, ajas, subjek dan objek, proses terjadinya serta hapusnya fidusia. Asal kata fidusia itu bahasa Belanda, ya. Bahasa Belanda, asal katanya fiducie, kemudian kepanjangannya atau dalam istilah yang panjangnya disebut fiducial eigendom overdracht. Ya. Fiducial eigendom overdracht. Kemudian disingkat dengan FEO. Jadi kalau Anda baca-baca tentang FEO, ada buku-buku hukum ekonomi tentang FEO, maka itu berarti bicara soal fidusia. Ya. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership. Ya. Kedua bahasa itu artinya sama, yaitu kepercayaan. Fidusia itu artinya kepercayaan. Jadi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bahwa fidusia itu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Jadi ada fidusia ini ialah dengan adanya jaminan fidusia, maka di situ berarti ada hak-hak jaminan bagi kreditur. Berbeda dengan apa itu tadi gadai. Kalau gadai, benda milik debitur diserahkan kepada krediturnya, diserahkan, itu baru terjadilah gadai. Kalau fidusia berbeda, benda yang menjadi jaminannya itu tetap berada pada pemberi fidusia. Kalau kita punya utang, kita sebagai dalam perjanjian pokoknya kita sebagai debitur, maka barang yang akan menjadi jaminan ini contohnya akan berbeda. Misalnya kita mengambil motor, kredit motor, kredit mobil. Nah itu sebelum kita melunasi itu bukan punya kita ya, gitu. Kita masih pakai beli dengan sistem angsuran. Belum punya kita. Maka bukti hak miliknya pun masih ditahan oleh pihak pemberi pinjaman. Ya, selama kita mengangsur, barang itu sudah diberikan kepada kita untuk dipakai. Itu fidusia.
Dan kalau nanti dalam memberikan angsuran itu kita ternyata gagal, batal, atau macet, maka barang yang ada sama kita itu, entahlah itu motor, entahlah itu mobil, atau barang-barang bergerak lainnya yang diikat dengan fidusia, itu menjadi jaminan hutang-hutang kita. Ya, menjadi jaminan hutang-hutang kita. Itu kalau kita diikat jaminannya dengan fidusia. Objeknya benda bergerak, kemudian dalam perjanjian fidusia sama dengan perjanjian gadai, kalau terjadi macet-macet hutang, maka krediturnya harus dibayar duluan, baru nanti misalnya sisa kreditnya itu tinggal 2 bulan, macet. Kalau macet terpaksa juga harus diambil barang itu sama kreditur. Kalau diambil barang itu dijual, kemudian kita baru utang yang belum dibayar itu tinggal 2 bulan, maka ya dipotong hanya utang 2 bulan. Selebihnya akan dikembalikan kepada debitur itu yang belum melunasi. Dan bisa untuk membayar kreditur-kreditur lainnya. Itu yang disebut dengan diutamakan. Ya. Jadi perbedaan dengan gadai, fidusia ini, persamaannya sama-sama benda bergerak ya. Sama-sama merupakan jaminan hutang, sama-sama benda bergerak, tapi perbedaannya kalau di dalam fidusia, bendanya itu masih di tangan debitur. Bendanya justru berada di tangan debitur. Atas dasar kepercayaan, krediturnya ya udah dipakai saja motornya. Kan kalau kita kredit motor kan nggak nunggu lunas baru dikasihkan ya. Jadi ketika itu juga kita punya uang 1 juta sekarang lagi. Punya uang 1 juta aja kita bisa bawa pulang motor. Punya uang 5 juta kita bisa bawa pulang mobil. Nah, itulah yang dimaksud dengan jaminan fidusia. Jadi kendaraan-kendaraan atau barang-barang yang dibawa pulang oleh debitur, sementara itu akan menjadi jaminan hutang, itu dikatakan sebagai perjanjian fidusia. Ya, fidusia. Berbeda dengan gadai. Kalau gadai kita bawa barang dari rumah, kita utang, kemudian barang yang akan dijaminkan kita serahkan. Unsur-unsur fidusia dari pengertian fidusia yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 42, khususnya pasal 1 angka 1, unsur-unsur fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan. Jadi tadinya milik si penjual sebagai kreditur dialihkan dengan boleh atau diperbolehkan untuk dipakai oleh debitur. Yang hal itu dilakukan atas dasar kepercayaan dan kepemilikan benda jaminan tetap berada pada pemberi fidusia. Ya, jadi kepemilikan barang ya tetap ada pada pemberi pinjaman atau pemberi fidusia. Dasar hukum fidusia tidak ada di dalam KUH Perdata. Dia ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Kemudian ada peraturan pemerintah tahun 86 tentang pelaksanaan daripada undang-undang ini. Dan ada peraturan-peraturan lain yang terkait dengan fidusia. Dan sekarang yang populer, lebih populer ketimbang gadai. Ya. Jadi ngambil barang, jaminannya tetap berada tetap dipakai oleh debitur. Diperbolehkan dipakai oleh debitur. Ya. Ajas-ajas fidusia, ada ajas spesialitas. Ya. Objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu. Dan harus pasti jumlah utang debitur. Ini pasti ya, sama dengan ajas dalam perdata bahwa semua objek dalam perjanjian itu harus jelas. Kalau objeknya nggak jelas, misalnya jual beli kucing bertanduk, di mana ada kucing bertanduk. Kalaupun ada itu spesialis banget gitu ya. Tapi tidak ada kucing bertanduk diperjualbelikan. Itu yang dimaksud dengan objeknya nggak jelas gitu ya.
Objek tidak jelas. Ya, kalau objek tidak jelas tadi akibat hukumnya dia akan batal demi hukum. Jadi ada aja spesialitas dalam fidusia, objeknya harus jelas. Barangnya barang apa tuh yang dijadikan jaminan? Ada ajas asesor sama dengan perjanjian jaminan lainnya juga. Ada ajas droit de suite, yaitu hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak. Ya. Nggak boleh berpindah-pindah bahwa itu ialah barangnya kreditur. Ya. Hanya dipinjamkan saja kepada debitur selama debitur itu ada meminjam, ada pinjaman, dan itu merupakan jaminannya, dan jaminan itu dikuasai kepemilikannya oleh debitur. Kemudian ada ajas droit de preference, bahwa krediturnya mendapatkan menjadi kreditur utama, ya, menjadi kreditur yang harus didahulukan daripada kreditur-kreditur lain. Ya, disebut dengan kreditur preference. Oke, kita lanjutkan. Subjek sama tadi, pemberi fidusia. Pemberi fidusia ini dalam perjanjian pokoknya ialah kreditur yang memberikan pinjaman. Dan penerima fidusia ialah orang atau badan hukum atau orang pribadi yang posisinya sebagai debitur atau orang yang berhutang. Nah, kemudian dia dipercaya untuk tetap menguasai barang yang menjadi jaminan. Itu namanya penerima fidusia. Nah, jadi ada pemberi fidusia, ada penerima fidusia. Objek fidusia tadi sama dengan gadai, yaitu barang-barang bergerak yang berwujud maupun barang-barang bergerak, benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Kalau benda bergerak tidak berwujud tadi ya kendaraan bermotor, mesin, pabrik, perhiasan, dan lain-lain benda bergerak yang berwujud. Tapi benda bergerak tidak berwujud, sistem apa namanya yang dimaksud ialah piutang atau tagihan-tagihan. Nah, di sana ada wesel, ada deposito, ada saham, ada obligasi, tapi yang piutang jenis lainnya. Itu bisa difidusiakan. Bisa digadai, juga bisa difidusiakan. Kalau digadai, suratnya diserahkan. Kalau difidusiakan, surat-surat itu tetap berada di tangan penerima fidusia. Objek fidusia untuk benda tidak bergerak tertentu. Ternyata fidusia boleh juga untuk benda tidak bergerak tetapi tertentu, berbeda dengan gadai. Ya. Ini, ya. Tapi pembebanannya tidak dengan fidusia, melainkan dengan cara-cara pembebanan hak tanggungan, ya, karena dia merupakan benda-benda tak bergerak. Proses terjadinya sama tadi ya, ada yang pasti ada hutang piutang dulu. Ya, satu, pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Ya, jadi fidusia tidak bisa dengan akta di bawah tangan. Ya harus dengan akta notaris yang dibuat dengan dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Jadi fidusia tidak bisa lisan, tidak bisa tertulis tapi di bawah tangan, tapi dengan jelas dan tegas Undang-Undang Fidusia mengatakan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris atau disebut dengan akta otentik. Kemudian benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Ya. Ini untuk memperkuat juga, untuk memastikan juga bahwa benda-benda yang difidusiakan itu apa saja itu harus didaftarkan. Ya, jadi ada akta
kemudian ada pendaftaran benda-benda yang difidusiakan. Hapusnya fidusia yaitu hapus hutang piutangnya selesai, pelepasan hak oleh penerima fidusia, lalu musnahnya objek, jadi sama dengan gadai ya. Sama dengan gadai, ada persamaan dengan gadai untuk hapusnya fidusia. Nah, itu mengenai fidusia. Jadi tinggal satu lagi yaitu hak-hak tanggungan. Ya, jaminan dengan pengikatan hak-hak tanggungan, gadai, fidusia, dan mengenai jaminan dengan resi gudang ini di sini tidak dijelaskan karena itu baru muncul dalam praktek belum lama ini. Jadi tapi yang penting kamu tahu bahwa sekarang ada perkembangan dalam lembaga jaminan itu bisa menggadaikan resi gudang. Ya, lebih jauh dan lebih dalam ada undang-undang tentang resi gudang. Ya. Oke, saya rasa kita tidak bisa berkomunikasi, saya tidak bisa menangkap bertanya pun saya tidak bisa mendengar jawabannya. Sudah ya, kalau tombol mute, tombol apa yang sudah ini kan semua, tapi tampaknya laptop saya ini agak error kali ya. Gitu. Nggak tahu saya ini apa, mungkin tertekan tombol mute, enggak, tombol mute-nya enggak tertekan, dia terbuka. Ya. Kalau tombol mute saya tertekan, itu suara saya yang enggak bisa didengar di sana. Ya. Ini kan suara saya bisa didengar, saya yang tidak bisa mendengar Anda, itu biasanya di volume. Tapi volume sudah saya keraskan, ini juga tidak bisa, ya, tidak bisa. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita lanjut lagi. Saya dananin dulu laptop ini kena apa. Kita lanjut lagi nanti di materi terakhir yaitu tentang jaminan benda-benda tidak bergerak. Ya, jaminan benda-benda tidak bergerak. Oke, diambil saja fotonya, screenshot foto saja. Ketua kelas Vanessa di screenshot. Tidak bisa mendengar, jadi kita tidak bisa komunikasi. Oke. Udah? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal-awal masih bisa terdengar loh suara kalian tuh.